Ya, sekarang kita meneruskan video tadi. Sebenarnya video ini dan video yang tadi ya seharusnya menjadi satu karena satu alinea, tetapi ya supaya tidak menjadi terlalu panjang dan kurang praktis, satu pelajaran menjadi dua video. Sekarang kita meneruskan bahasan yang dihentikan kemarin. Pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus dan berkata kepadanya, jika, ini kata ean, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, kata jika ini adalah kata ean. Mempergunakan kata ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada kepastian bahwa semua orang percaya akan mengasihi dia, tetapi jika seandainya mengasihi dia, yang berikut adalah janji kepada orang itu. Tidak boleh dikembangkan, ayat ini tidak boleh dikembangkan menjadi janji kepada setiap orang percaya. Dan ini memang adalah pola yang sering ditemui di dalam Injil Yohanes. Ada kata jika, ean, disusuli kata kerja mengenai ketaatan murid. Dan ketaatan murid di dalam ayat ini adalah ia akan menuruti firman-Ku. Tuhan Yesus tidak rela terjun ke dalam pergumulan politis dalam perjuangan Israel melawan Roma. Dia mengabaikan hal itu dan mengarahkan perhatian mereka dan perhatian kita pada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu suatu janji yang sangat indah kepada setiap orang yang percaya kepadanya, mengasihi dia, dan menuruti firman-Nya. Ini seolah-olah mereka bertanya, apakah sebabnya maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada dunia sebagai Mesias yang datang mendirikan kerajaan Allah di bumi ini? Tetapi Tuhan mengubahkan pertanyaan itu menjadi, apa sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami yang mentaati firman-Mu? Dengan kata lain, dia mengabaikan ungkapan dan bukan kepada dunia di dalam pertanyaan Yudas. Dan jawaban yang dia berikan kepada mereka adalah karena kasih. Dia suka menceritakan kasih Allah Bapa kepada mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang taat, bagi mereka yang mengasihi dia, mereka akan dikasihi Allah Bapa. Dan salah satu wujud dari kasih itu adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa akan datang kepada mereka yang menuruti firman-Nya. Mereka akan diam bersama-sama dengan orang itu. Di dalam konteks ini, ungkapan diam bersama-sama dengan dia, ini bukan hasil kasih karunia, tetapi hasil ketaatan. Berkat ini diberikan secara khusus pada orang percaya yang taat. Ini tidak dikatakan kepada setiap orang percaya. Berkat yang dijanjikan di dalam ayat ini juga seperti apa yang dijanjikan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 di dalam kitab Wahyu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetok. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendekat padanya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nanti di dalam pasal 14 ini ayat 26, Tuhan Yesus menceritakan peranan Roh Kudus, tetapi nampaknya juga mungkin di dalam ayat ini dia juga menceritakan peranan Roh Kudus. Nampaknya pada masa ini Roh Kuduslah adalah yang datang dan diam bersama-sama orang percaya. Tuhan Yesus tidak memberi perincian mengenai bagaimana caranya kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan Dia. Dia tidak menjelaskan apa penggenapan janji ini terjadi di dalam kehidupan kita di bumi ini atau nanti pada kedatangan kerajaan Allah atau kedua-duanya. Jika kedua-duanya, ini satu lagi contoh ambigu yang cukup sering kali ada di dalam Injil Yohanes, dan juga contoh kehadiran masa depan kedua pola ini diceritakan di dalam video pendahuluan Injil Yohanes. Mungkin janji ini menceritakan kehadiran Roh Kudus pada masa ini, tetapi ada dua masalah dengan paham itu. Satu masalah bahwa semua orang didiami Roh Kudus pada masa ini. Masalah yang kedua adalah mengapa Roh Kudus dimaksudkan, tetapi ayat berkata bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan datang berdiam dengan kita. Ya, jadi mengatasi dua kesulitan ini, mungkin ini janji yang akan digenapi pada hari kiamat di Yerusalem baru. Disitulah orang percaya yang taat, disebut orang menang di dalam kitab Wahyu, akan diam bersama Allah Bapa dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Atau juga ada penggenapan yang ganda di sini. Dari satu segi, Tuhan Yesus dan Allah Bapa menyertai orang percaya yang taat melalui hadirat Roh Kudus, dan persekutuan itu lebih dalam dan lebih indah bagi orang percaya yang taat. Tetapi juga ada persekutuan yang sangat dalam, sangat indah, sangat berkelimpahan. Penggenapan ini nanti pada orang percaya yang taat di dalam Yerusalem baru. Ya, jadi mungkin dari satu segi ini digenapi pada masa ini, tetapi dari satu segi yang lain di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Kata, kami akan datang kepadanya. Ya, mungkin ini menceritakan penggenapan pada masa kini, Allah Bapa dan Anak datang pada orang percaya yang taat sekarang ini, tetapi mungkin kata, dan diam bersama-sama dengan Dia, menceritakan sesuatu yang akan terjadi pada kedatangan kerajaan Allah nanti. Ya, arti yang jelas masih samar-samar. Pasal 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, kata barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, ini pernyataan ulang yang berbentuk negatif dari apa yang telah Tuhan katakan di dalam ayat 21 dan 23. Tuhan Yesus menegaskan bahwa firman-Nya itu sangat penting karena berasal dari Allah Bapa. Dan ayat ini merupakan suatu peralihan. Ya, semula membahas apa yang sudah disebut di dalam 21 dan 23 mengenai mentaati dan mengasihi Tuhan, tetapi juga dikemukakan mengenai komunikasi Allah pada umat-Nya. Kedua ayat yang berikut meneruskan tema komunikasi Allah Bapa dengan umat-Nya. Pasal 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi perantara Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Walaupun kita sering memakai ungkapan Roh Kudus, yaitu ta pneuma ta hagion, ini satu-satunya
ayat di dalam seluruh Injil Yohanes yang mempergunakan ungkapan itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, menurut peraturan tata bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan di sini dia, itu ekenos, seharusnya menurut tata bahasa ini harus dicatat dalam bentuk netral karena kata benda roh adalah kata benda netral. Tetapi Rasul Yohanes tidak taat pada peraturan itu dan dia mempergunakan kata ganti orang yang maskulin, ekenos. Nah, mungkin bagi kita ini hal yang kecil, hampir tidak diamati, tetapi ini sangat nyata bagi para pembaca Yunani itu. Mudah-mudahan para pembaca Yunani memahami bahwa Rasul Yohanes melanggar peraturan tata bahasa karena Roh Kudus adalah pribadi, bukan hanya kuasa, sehingga kata ganti orang netral tidak layak dipakai. Sebentar lagi Tuhan pergi, tetapi proses pendidikan mereka yang dia jalankan sampai titik ini tidak berhenti oleh karena dia pergi. Akan ada perantara yang datang meneruskan proses pendidikan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus, perantara itu datang dari Allah Bapa. Nah, di sini ada masalah tafsiran yang harus dipikirkan. Identitas mereka yang disebut kamu di dalam ayat 26 perlu dipertimbangkan. Carson menegaskan begitu sering di dalam Injil Yohanes, murid-murid gagal memahami dia. Dan menurut Carson, bagian ini menceritakan bagaimana mereka yang sering gagal akan memahami kebenaran mengenai identitas dan karya Tuhan Yesus Kristus melalui karya perantara itu, Roh Kudus. Menurut Carson dan penafsir yang lain, dan saya setuju, bagian ini, firman ini, menceritakan secara khusus mengenai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan ke-11 itu, dan Tuhan tidak berkata bahwa Roh Kudus mendidik atau berbicara kepada kita. Di sini yang berikut ada beberapa hal yang mendukung paham itu. Ya, sangat jelas bahwa kata kamu di dalam ayat 25 merujuk pada ke-11 murid itu. Dan menjadi sangat aneh jika kamu di dalam ayat 25 merujuk secara khusus kepada 11 orang itu dan tiba-tiba di dalam ayat yang berikut berubah merujuk pada semua orang percaya. Ke-11 rasul itu secara unik menjadi saksi mata yang seperti dijelaskan di dalam pasal 15 ayat 27. Maka Tuhan dapat berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka mengenai segala sesuatu yang telah dikatakannya kepada mereka. Mereka ke-11 rasul sudah dengar langsung dari Tuhan, dan pada kemudian hari Roh Kudus akan mengingatkan mereka mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam pasal 15 ayat 26 yang sama diulangi mempergunakan kata bersaksi. Dan di dalam ayat yang berikut, ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, ke-11 murid itu, ke-11 rasul itu, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka punya peranan yang unik. Mereka bersama Tuhan sejak semula. Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Ya, dan kita duga bahwa tafsiran yang sama berlaku di dalam ayat-ayat yang lain yang menjanjikan
karya khusus ini dari Roh Kudus bagi para murid, yaitu pasal 15 ayat 26. Jika benar, maka ayat-ayat ini tidak menjanjikan wahyu baru kepada murid-murid Tuhan di dalam generasi-generasi yang berikut. Meskipun demikian, janji ini juga membesarkan hati kita karena menurut janji-janji ini, kesaksian yang ditinggalkan, kesaksian rasul-rasul yang ditinggalkan, yaitu perjanjian baru, adalah karya Roh Kudus dan bukan hanya usaha mereka yang sering gagal memahami Tuhan Yesus Kristus. Karya pengilhaman Roh Kudus kepada ke-11 murid meyakinkan kita bahwa perjanjian baru merupakan kesaksian sempurna mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai ringkasan, tidak lama lagi Tuhan akan meninggalkan mereka. Tetapi sebelum itu, Dia tetap menjelaskan lagi mengenai bagaimana mengasihi dan mentaati Dia, dan mengenai kehadirannya bersama mereka, dan juga mengenai perantara yang akan datang dan mendidik mereka.